kita akan belajar tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke teman-teman, pernah tidak teman-teman berpikir bahwa mengapa buah yang disimpan di udara terbuka lebih cepat rusak daripada buah yang disimpan di lemari es? Nah, hal ini teman-teman berkaitan dengan laju reaksi. Setiap perubahan kimia atau perubahan materi secara kimia itu pasti ada laju reaksinya. Contohnya teman-teman, kita misalkan T. T ini adalah bereaksi. Dan Q adalah hasil reaksi. Nah, kita ingat kembali dulu, laju reaksi itu adalah kecepatan berkurangnya konsentrasi bereaksi ini dan kecepatan bertambahnya hasil reaksi. Kita umpamakan P ini adalah reaksi dan Q ini adalah hasil reaksi. P ini dia akan mengalami penurunan konsentrasi dan Q ini akan mengalami kenaikan konsentrasi. Nah, reaksi ini bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah kecepatan laju pengurangan konsentrasi dan ini adalah kecepatan bertambahnya hasil reaksi. Nah, tanda min ini teman-teman menunjukkan bahwa ini mengalami penurunan konsentrasi dan tanda plus ini menunjukkan penambahan konsentrasi. Oke, kita masuk pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah konsentrasi, dan yang keempat adalah katalis. Faktor yang pertama adalah luas permukaan. Nah, teman-teman, kita mencontohkan bahwa ada 3 buah gelas. Misalnya gelas A, gelas B, dan gelas C. Nah, misalnya dalam gelas A ini kita masukkan gula dengan ukuran misalnya seperti ini. Kita umpamakan gulanya misalnya seperti ini. Untuk yang B kita umpamakan gulanya ukurannya seperti ini. Baru yang C kita umpamakan dimasukkan gula sebesar ini. Nah, dari ketiga gelas di atas di papan ini yang mengalami laju reaksi tercepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena ukuran partikelnya atau ukuran gulanya itu sangat kecil. Nah, karena sangat kecil, kemungkinan tumbukan di dalam gelas nanti itu semakin besar, semakin sering atau semakin besar, dan laju reaksinya juga tentunya akan semakin besar. Ini untuk luas permukaan. Yang kedua adalah suhu. Nah, faktor yang kedua, suhu ini misalkan kita melarutkan gula di dalam air yang panas dan air yang dingin. Nah, yang pastinya yang dilarutkan dalam air panas itu akan lebih cepat terlarut karena kecepatan partikel dalam larutan itu semakin besar, sehingga kecepatan tumbukan antara partikel itu juga semakin besar dan laju reaksinya juga akan semakin besar. Ini untuk suhu. Dan faktor yang ketiga adalah konsentrasi.
kita misalkan di sini ada dua gelas Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer yang pertama diisi dengan HCl 1 molar dan Erlenmeyer yang kedua diisi dengan HCl 2 molar. Nah, dari kedua Erlenmeyer ini, laju reaksi yang paling besar atau yang paling cepat adalah di yang B. Karena teman-teman, semakin pekat suatu larutan ini dua semakin besar, semakin pekat suatu larutan, partikel di dalamnya juga semakin besar. Nah, kemungkinan tumpukan di dalam larutan tersebut juga semakin besar. Jadi teman-teman, semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka kemungkinan tumpukan di dalamnya itu semakin besar dan laju reaksinya juga akan semakin besar. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis ini digunakan untuk mempercepat atau untuk memperlambat suatu reaksi. Jadi teman-teman, ada dua jenis katalis. Ada katalis yang untuk mempercepat reaksi dan ada katalis untuk memperlambat reaksi. Nah, katalis ini teman-teman, ada katalis yang homogen dan ada katalis yang heterogen. Katalis yang homogen itu katalis yang fasenya sama dengan reaksi atau reaktan. Jadi misalnya reaktannya itu dalam fase liquid, aqueous. Maka katalisnya juga, kalau misalnya katalis homogen, maka katalisnya adalah dalam bentuk aqueous juga. Nah, ada juga katalis dan katalis heterogen. Oh iya, untuk contoh katalis homogen itu misalnya asam sulfat. Contohnya asam sulfat, NaOH, dan lain-lain. Nah, ada juga katalis heterogen. Katalis heterogen ini teman-teman, katalis yang berbeda fase dengan reaksi atau reaktannya. Kalau misalnya reaksinya dalam bentuk larutan, maka katalisnya itu dalam bentuk padatan. Contoh katalis heterogen adalah misalnya logam nikel, ada juga logam platina, dan masih banyak lagi jenis logam yang biasa digunakan sebagai katalis. Oke teman-teman, sampai sini materi laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.